Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi pulang ke rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 27 November 2020 berjudul Tuhan adalah pertahanan kita. Ayat inti kita terambil di dalam buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika masa kesesakan ini datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan, tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka, tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya. Keberanian, ketabahan, iman, dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat surgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyesal nasib mereka. Ditimpa dengan godaan tanpa akhir. Mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan yang besar untuk dilakukan. Dan pada saat kapanpun mereka dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian bajah mereka dan jiwa mereka sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan mereka tidak terselesaikan. Itu akan menjadi kerugian kekal. Mereka dengan bersemangat menerima cahaya dari sorga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika orang-orang Kristen awal diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin, dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka, mereka bersuka cita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima materai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka tahu kehendak guru mereka. Mereka memahami setiap poin dari iman kita. Tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka demi mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal, maka damai Kristus adalah upahnya. Disalin dari Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 213 dan 215. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat dan kekuatan rohani bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga serta dedikasi di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak siswa dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, oleh karena minggu depan mereka akan memasuki ujian kenaikan kelas. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan curahkan kepada setiap anak didik, agar mereka dapat mengisi soal-soal dengan tepat. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup